Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-159. Kali ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6, melanjutkan pembacaan kita yang sebelumnya ya. Markus 6 ayat 6 sampai 13 dengan judul perikop Yesus mengutus ke-12 rasul. Seperti biasa, apabila saudara sudah mempersiapkan Alkitab saudara masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang dengan rasa rindu, rasa haus akan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami mau bersama-sama bersaat teduh, membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon hikmat dan pengertiannya daripada Tuhan, pewahyuan ilahi, rema kebenaran firman-Mu, mengalir memenuhi hati dan pikiran kami. Kami percaya hati kami seperti tanah yang baik, yang siap menerima taburan benih firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini atau perikop ini sebenarnya harusnya dimulai pada bagian 6b ya. Karena bagian ayat yang ke-6a itu, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, itu bicara soal perikop sebelumnya ya. Yesus heran dengan ketidakpercayaan orang-orang yang tinggal di wilayah Nazaret. Notabene itu kampung halamannya, di mana Yesus dibesarkan di sana. Ia justru heran kenapa tidak banyak orang yang percaya di sana. Justru mereka yang menolak Yesus di sana. Nah, ayat 6b itu barulah mulai dari pembahasan mengenai pelayanan Kristus yang berikutnya. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari perikopnya sudah jelas, Yesus mengutus ke-12 rasul. Jadi pengutusan ini sebenarnya kalau kita lihat itu seperti bentuk pelatihan. Ya, sekolah penginjilan Yesus Kristus. Sama seperti orang-orang zaman sekarang kalau mengenyam pendidikan atau menempuh pendidikan di sekolah S1 teologi, biasanya ada momen di mana mereka harus menjalankan yang namanya praktek melayani. Jadi mereka ditempatkan atau entah mereka punya koneksi di suatu wilayah atau
dia dekat dengan seorang hamba-hamba Tuhan tertentu, atau dari kampusnya yang memang sudah membagi di mana tempat engkau akan melayani, di mana tempat engkau akan belajar. Nah, selama saya melayani dalam suatu pelayanan, saya pernah beberapa kali berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda yang sekolah teologi dan belajar di tempat kami. Itu ada beberapa kali seperti itu. Jadi saya mengenal beberapa muda-mudi yang sekolah teologi yang akhirnya praktek di tempat kami, saudaraku ya, pada waktu itu. Nah, ini ada penjelasannya. Kenapa Yesus mengutus para rasul ini? Yesus sedang melatih mereka untuk terjun ke lapangan dan melayani. Ini adalah contoh bagaimana Yesus memberikan tongkat estafet. Ya, yang menyedihkan dari seorang pemimpin di dunia ini, terkhusus pemimpin rohani, ialah kekeh pengen selalu menjadi ujung tombak. Kekeh pengen namanya besar. Kekeh pengen dia yang dikenal di mana-mana. Tetapi jarang ada yang melakukan seperti yang Yesus lakukan. Ya, mempersiapkan pemimpin yang berikutnya, mempersiapkan pelayan yang berikutnya. Ini bisa menjadi suatu peringatan, menjadi suatu contoh bagi kita. Ada latar belakangnya, saudaraku. Dalam tradisi Yahudi abad pertama, mereka mengenal yang namanya pendidikan berlapis. Jadi ada istilah namanya Bet Sefer. Bet Sefer ialah belajar Taurat dasar di usia 6-12 tahun. Jadi anak-anak orang Yahudi yang berusia 6-12 tahun, mereka harus belajar Taurat dasar atau namanya Bet Sefer, pendidikan Taurat dasar. Nah, kemudian setelah Bet Sefer ada yang namanya pendidikan lanjutan, disebut dengan Bet Midras. Ya, Bet Midras ini pada akhirnya menjadi suatu institusi sekolah setelah abad ke-70, saudaraku ya, baru diseriusin. Orang yang keluar dari situ baru betul-betul disebut rabi atau guru. Bet Midras ini adalah pendidikan untuk mendalami tafsir Taurat dan nubuat para nabi, seperti itu, tulisan-tulisan para nabi, ya, Bet Midras. Dan yang terakhir namanya Bet Talmud, itu pendidikan pelatihan di bawah rabi, khususnya untuk calon pemimpin rohani, saudaraku ya. Jadi di dalam Alkitab itu ada satu contoh yang namanya Rasul Paulus. Ia adalah murid dari seorang guru besar bernama Gamaliel, saudaraku ya. Rasul Paulus dididik oleh rabi besar ini karena dia memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin rohani. Tapi alih-alih menjadi pemimpin rohani dengan segala kehormatannya, Rasul Paulus justru memilih melayani di dalam penderitaan dan kehinaan demi Yesus Kristus. Nah, berbeda dengan tradisi Yahudi yang seperti ini, Yesus malah memilih murid-muridnya bukan dari sekolah elit rohani. Saudara tentu bisa mengecek background atau latar belakang dari murid Yesus. Kebanyakan mereka bukan dari, ibaratnya kalau sekarang tuh bukan dari sekolah teologi yang Tuhan Yesus pilih. Mereka latar belakangnya sederhana, kebanyakan tuh ya pemungut cukai, seperti yang saya sebut. Kebanyakan pemungut cukai, maksud saya kebanyakan di samping pemungut cukai ada yang namanya nelayan, ada yang namanya pemberontak dari golongan zelot. Ya, saudaraku, ini kontras besar dengan sistem rabbinik waktu itu. Sangat kontras. Seandainya kalau logika hari ini ya, itu berlaku juga dengan di zaman dulu. Kalau mempersiapkan pemimpin rohani, yang dipilih ya yang berprestasi, kalau bisa lulusan dari Bet Midras atau Bet Talmud, itu baru benar. Tetapi Yesus melakukan cara yang berbeda. Dia mengutus orang dari latar belakang yang sederhana, yang tidak punya pendidikan teologi.
seperti kebanyakan orang-orang yang menjalani sekolah rabi. Nah, jadi saudaraku, mereka akhirnya diutus oleh Yesus. Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar ya. Apa sih yang kita pelajari dari hal ini? Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Tradisi Yahudi atau budaya Yahudi, seorang rab atau seorang guru itu biasanya mengajar di sinagoga atau sinagog atau rumah ibadah, rumah belajar. Berbeda dengan Yesus. Yesus mengajar sambil berkeliling. Ia melayani dengan aktif keluar masuk desa, dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. Semuanya untuk menunjukkan kepada kita juga bahwa kerajaan Allah itu menjangkau semua lapisan. Bukan hanya orang yang bisa datang ke sinagog saja, bukan hanya orang yang bisa datang ke tempat ibadah saja, tetapi Yesus menunjukkan bahwa Injil, kabar sukacita ini seharusnya memang menjadi bagian semua orang tanpa pilih-pilih. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini bisa menjadi suatu insight bagi kita di dalam pelayanan gerejawi. Jangan cuma melayani itu, cuma menunggu di gereja supaya orang-orang datang. Ya, bentuklah yang namanya tim kunjungan. Ya, tim pelayanan doa. Kalau ada jemaat saudara yang butuh didoakan, silahkan mencantumkan hotline atau nomor telepon yang bisa dihubungi kalau mereka ingin didoakan, dikunjungi. Nanti akan ada tim pelayanan yang datang. Tim pelayanan nggak mesti full timer hamba Tuhan, mungkin dari jemaat juga boleh ikut supaya mereka boleh belajar melayani dan menjangkau. Saya bersyukur awal saya bertobat, saya boleh melayani di sebuah persekutuan di mana pada waktu itu kita diberikan kesempatan untuk melayani. Tidak cuma menunggu untuk beribadah, tetapi juga mengunjungi, mendatangi orang di rumah sakit, mendatangi orang di rumah, mendoakan mereka, mendatangi orang di penjara, mengunjungi kemana-mana, persis seperti pelayanan Yesus, bahkan pergi ke desa-desa, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil. Nah, memang seperti itu tuh bagus, saudaraku ya. Jadi ini pelajaran juga, insight bagi ya gereja dan hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang, saudaraku ya. Yang kedua, kenapa Yesus mengutus muridnya untuk pergi berdua-dua? Ya, kenapa Yesus mengutus para muridnya untuk pergi berdua-dua, saudaraku ya? Jadi ada satu prinsip dui ganda saksi bahwa atas keterangan 2 atau 3 orang saksi maka suatu perkara itu akan dinyatakan sah. Itu dasarnya ya, berdua-dua. Dan ini merupakan suatu budaya Yahudi juga, saudaraku ya. Mengutus orang berdua-dua itu sebenarnya ada satu sejarahnya ya. Seperti Tuhan Allah Israel itu mengutus Musa, tetapi kemudian Musa itu diutus bersama dengan Harun ya, menjadi juru bicaranya. Ya. Jadi ada dasar sejarahnya juga ya. Dan memang mengutus berdua-dua itu ada keuntungannya. Pertama, ada dukungan emosional dan perlindungan fisik, saudaraku ya. Ya, dukungan emosional kadang saya merasakan bagaimana rasanya diutus pelayanan sendirian. Itu tidak ada tempat berbagi, kita jadi stres sendiri, kita jadi tertekan sendiri, dan tidak ada teman yang saling membackup. Jadinya ya bagi saya tidak efektif kalau orang diutus itu sendirian, saudaraku ya. Kalau dalam pelajaran melayani ya seperti itu. Karena saya percaya bahwa pelayanan itu sendiri sebenarnya adalah teammate, saudaraku ya. Masing-masing punya bagiannya sendiri. Ya, kalau saudara setuju dengan one man show silahkan. Tetapi saya lebih setuju kalau sebuah pelayanan itu memang
Sama seperti 5 jawatan itu berbeda-beda. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada pengajar, ada gembala. Itu kan berbeda-beda ya perannya. Tetapi gereja hari ini butuh 5 jawatan itu. Ya, ini jadi satu insight bagi kita lah. Karena pengutusan dua-dua juga menjadi dasar dalam penguatan pelayanan. Satu mengajar, mungkin satu mendoakan, dan satu mendampingi. Itu jauh lebih secara emosional, memang jauh lebih membawa semangat lah. Ya, saya pernah merasakan bagaimana melayani sendirian dan melayani bersama dengan tim 2-3 orang. Kita melayani ke daerah-daerah, ke desa-desa. Memang ada ininya ya, ada energinya kalau kita bersama-sama. Saat kita lemah ada yang menopang, saat kita pesimis ada yang menyemangati. Itu dia alasan kenapa Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Karena satu sisi mereka juga baru belajar, mereka selama ini kan melihat Yesus pergi kemana-mana. Mereka bisa melihat bagaimana Yesus berkhotbah, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil. Injil itu kabar sukacita ya saudara, memberitakan pertobatan. Ya, bahkan setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga pun, dan Yesus mengutus muridnya untuk pergi memberitakan Injil, saya membaca kisah para rasul pun syarat dengan mereka, murid-muridnya itu diutus berdua-dua. Ya, Paulus, Silas, Paulus, Barnabas, Petrus, dan Yohanes ya. Jadi penting saudaraku ya. Pelayanan itu adalah teammate, bagi saya itu penting. Yang kedua, budaya Israel itu menghargai kebersamaan. Kenapa diutus berdua-dua? Pergi sendirian tuh dianggap lemah atau tidak sahih secara kesaksian. Maka atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara akan dinyatakan sah saudaraku ya. Jadi ini ada dasarnya sih kenapa diutus dua-dua. Yang berikut, diberi kuasa atas roh jahat. Mereka diberikan kuasa ya, otoritas. Namun saudara harus perhatikan, kuasa ini menyertai pelayanan mereka, bukan menyertai mereka secara pribadi. Ya, bukan bawaan pribadi, bukan untuk kemegahan, bukan untuk biar terkenal, bukan biar punya nama besar, bukan. Tetapi ini adalah mandat ilahi. Jadi kuasa itu menyertai mandat ilahi karena mereka diutus, mereka diberikan otoritas. Secara sederhana itu gimana sih? Kalau saudara pengen tahu apa itu otoritas ya, secara sederhana ya saudara bisa lihat polisi lalu lintas yang berdiri mengatur lalu lintas di tengah jalan. Mereka diutus dan tanda pengutusan mereka ialah mereka mengenakan seragam polisi dengan lengkap dengan lencananya, dengan topi, dengan sepatu. Jadi kalau saudara di tengah jalan ketika berkendara ngelihat polisi ini, sebenarnya polisi ini tidak lebih kuat daripada mobilmu. Kalau engkau tabrak ya polisinya meninggal saudaraku ya. Dia tidak punya kekuatan apa-apa, dia cuma manusia biasa. Tapi otoritasnya itu ada pada seragamnya. Jadi kalau kita ngelihat ada polisi di tengah jalan, saudara tentu akan tunduk dan hormat. Sehingga saudara akan berhenti ketika dia menyuruh saudara berhenti. Itu otoritas. Tapi ada pengutusannya. Nah saudara ya. Tanpa seragam itu mungkin ya silahkan aja saudara di tengah jalan sih mungkin masih bisa ya. Tetapi ada orang yang berpikir, oh ini Pak Ogah ini minta duit ini kan. Beda tujuannya saudara ya. Ada yang mengatur lalu lintas tanpa seragam ya biasanya Pak Ogah saudaraku yang mengatur lalu lintas dengan harapan bisa dilemparkan 1.000 atau 2.000 ya atau 5.000 untuk kebutuhan hidup mereka saudaraku. Tetapi inilah untuk menunjukkan kepada saudara tentang otoritas. Saudara tentu akan gentar saudaraku ketika melihat seragam polisi atau seragam TNI. Ya boro-boro saudara ya, kadang-kadang juga ada banyak maaf ya orang-orang di sana, oknum-oknum wanita-wanita muda, bidan dan dokter pun bisa kepincut ketika melihat laki-laki mengenakan seragam polisi dan TNI saudaraku ya. Sehingga mereka tidak cek dan recheck dan
Tanpa mereka sadari mereka ditipu oleh polisi dan tentara gadungan, saudara ya. Sampai akhirnya mau dinikahi dan sebagainya ya. Karena dalam pakaian mereka ada otoritas. Nah, Yesus tidak menyuruh murid-murid pakai pakaian polisi sih, tetapi dia mengutus mereka dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Kuasa atas roh jahat. Sama seperti Yesus mengutus ke-12 murid. Tahukah saudara bahwa saudara pun, saya dan saudara di Alkitab itu dikatakan begini. Kepada orang percaya Tuhan sudah memberikan saudara kuasa untuk mengusir setan. Itu ditulis ya. Nanti kita akan baca di dalam Markus bagian yang terakhir nanti. Kalau tiba waktunya saudara. Kita masih pada Markus 6, masih panjang perjalanan kita saudara ya. Yang berikut perlengkapan. Ya, jadi di sini Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Ya. Kecuali tongkat. Ya, tongkat itu kan banyak gunanya saudaraku ya. Karena itu zaman dulu ya tongkat itu bisa menjadi ya alat yang membantu lah. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya mereka lewat suatu tempat tiba-tiba ada ular kan mereka butuh tongkat. Atau mereka ada serigala atau apa di tengah jalan kan mereka perlu tongkat saudaraku ya. Tongkat bisa jadi perlindungan saudaraku ya. Jadi mereka membawa perlengkapan minimalis. Yesus tidak memerintahkan mereka untuk membawa bekal berlebih. Jadi ini adalah contoh orang-orang diutus Tuhan memang harus fokus mereka adalah kepada mandat ilahi, bukan kepada keuntungan diri mereka pribadi. Karena mereka diutus di dalam pemeliharaan Tuhan dan mereka harus belajar percaya Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka. Jadi mereka harus bergantung pada penyediaan ilahi dan keramah tamahan orang lain. Kenapa saya sebut keramah tamahan orang lain? Karena budaya Yahudi abad pertama itu sangat menjunjung tinggi yang namanya keramah tamahan. Kalau ada orang yang saudara kunjungi dan tuan rumahnya itu menolak tamu, itu dianggap memalukan. Ya, memalukan kalau ada yang menolak. Misalnya saudara mau berkunjung ke sebuah rumah, tiba-tiba tuan rumahnya menolak saudara, itu sesuatu yang tidak sopan pada masa itu. Jadi keramah tamahan itu penting di masa itu. Yesus memerintahkan mereka untuk tidak membawa roti, pundi-pundi uang. Itu menandakan kebergantungan penuh pada Allah, bukan pada kekuatan atau persediaan sendiri saudaraku ya. Jadi ini memang tidak bisa dipraktekkan di zaman sekarang. Dipukul rata seperti itu, pengutusan seperti itu nggak bisa dipukul rata karena pada waktu itu Yesus memang mendidik rasul-rasul ini dengan cara yang ekstra ketat, sungguh-sungguh. Kalau saudara mau mempraktekkan di zaman sekarang ya silakan, tetapi mungkin tidak banyak orang yang mau saudaraku ya, yang betul-betul seperti itu, kecuali saudara Yesus ya. Kebanyakan orang punya dana untuk penginjilan, tetapi mereka maunya ngutus, tapi tidak membekali orang-orang yang diutus. Kamu jalannya sendiri sana pergi, dengan iman saja. Nanti kalau kamu ketemu tukang taksi atau apa, dengan iman aja. Wah itu sulit kalau zaman sekarang saudaraku ya. Bukannya saya tidak punya iman ya. Kita juga terus terang harus melihat bahwa pemeliharaan Tuhan juga pada kenyataannya di dalam perjalanan para rasul juga, bahkan Rasul Paulus itu sampai menjadi tent maker atau pembuat tenda saudaraku ya. Orang-orang yang membuat tenda, orang-orang yang mencukupkan kebutuhan mereka dengan cara bekerja. Ya, kalau zaman sekarang, dan itu adalah perubahan yang progresif. Jadi makanya saya tidak bisa katakan bahwa cara Yesus mendidik murid-muridnya tidak bisa diberlakukan juga dengan cara sekolah teologi mendidik murid-muridnya. Ya, karena sekarang ya saudara lihat sendirilah. Saudara mau pergi ke pedalaman, saudara kalau nggak punya biaya silahkan. Kalau saudara mau coba jalan kaki zaman sekarang saudaraku ya. Ya, Injil itu progresif. Jadi kalau saudara lebih berhikmat mana? Pergi ke suatu daerah naik kendaraan atau saudara mau jalan kaki? Logika aja lah. Jalan berapa puluh kilo. Saya ingat ketika saya melayani dulu, perjalanan kita hampir kurang lebih ada 80 sampai 150 kilo saudaraku ya. Masuk ke desa daerah pedalaman. Kalau saya jalan kaki, kapan saya sampainya saudaraku ya. Saya butuh kendaraan pada waktu itu. Ya, kita melayani dengan kendaraan saudaraku ke pedalaman ya. Jadi itu aja lah.
Yang paling utama pesannya di sini bahwa ketika engkau melayani, engkau tidak usah khawatir tentang apapun juga, ya. Jadi tidak usah berlebih-lebihan. Kemudian tongkat diperbolehkan, itu lambang peziarah dan perlindungan pribadi saat dalam perjalanan, saudaraku ya. Oke, saudaraku, kita lanjut ya pada ayat berikutnya. Katanya selanjutnya kepada mereka, kata Yesus ya, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Jadi kalau misalnya kita berangkat nih ya ke sebuah desa, lalu datangi sebuah rumah di situ, dan kalau rumah itu menyambut saudara dan bersedia untuk saudara tinggal di situ, maka saudara nggak usah pindah-pindah, ya, karena kalau pindah-pindah itu dalam budaya Timur Tengah kuno menilai orang yang suka pindah-pindah itu sebagai tamu yang buruk. Dia seakan-akan mencari keuntungan. Kayaknya di sini nggak enak, kita cari rumah yang agak mewah, yang agak bagus. Nah, jadi kita atau murid-murid diajar untuk punya integritas dalam pelayanan, mencegah kesan bahwa kita mencari kenyamanan atau mencari status sosial, saudaraku ya. Jadi ini alasannya kenapa tinggal di satu rumah, jangan pindah-pindah, jangan pilih-pilih rumah juga yang enak, saudaraku ya. Siapa yang menyambut saudara yang pertama, tinggallah di situ. Tapi yang kemudian yang kedua, kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Nah, ini sejarahnya, saudaraku. Ada sejarahnya. Jadi ada budaya Semitik, ada sebuah ungkapan ya. Gestur menggoncangkan debu atau menepis debu dari kaki itu bicara soal pemutusan simbol rohani. Ya. Pemutusan hubungan rohani dan tanggung jawab. Jadi kalau saudara ditolak di suatu tempat, kebaskanlah debu di kakimu. Nah, ini ada sejarahnya ya. Dalam adat Yahudi, kalau misalnya orang Yahudi itu kan orang yang merasa superior bahwa mereka adalah umat kepunyaan Tuhan. Bangsa di luar Yahudi itu dianggap kafir. Jadi kalau ada orang Yahudi pergi ke suatu daerah yang bukan wilayah orang Yahudi, katakanlah daerahnya itu seperti yang kemarin Dekapolis, ya, seperti Gerasa, di mana banyak orang tidak percaya di sana. Kalau setelah pulang dari sana, mereka akan mengebaskan debu dari kaki mereka, ya, sebagai tanda bahwa mereka tidak membawa kenajisan dari kota itu, dari wilayah itu. Nah, di sini Yesus memakai simbol ini terhadap orang Israel sendiri, terhadap wilayah-wilayah Israel sendiri, bahwa kalau ada orang atau ada rumah atau ada wilayah yang menolak berita Injilmu, engkau kebaskan juga debu dari kakimu. Maka mereka akan sama seperti bangsa-bangsa yang jauh dari Allah. Ya, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara memberitakan Injil atau memberitakan firman di suatu wilayah dan tidak ada kemajuan di situ, saudara ditolak di situ, orang-orang tidak mau beribadah di situ, enggak apa-apa. Itu bukan salahmu. Itu tanggung jawab mereka sendiri di hadapan Tuhan. Karena mereka yang sudah menolak berita Injilmu. Kamu gak usah sakit hati. Yesus aja ditolak, murid-muridnya juga kadang ditolak, saudaraku ya. Ngapain saudara harus mempersalahkan dirimu? Dulu juga dalam pelayanan penginjilan kita selalu di review pelayanan kita. Wah, di sini tidak berkembang. Lalu dicaci maki, saudaraku ya. Kamu melayani di sini nggak berkembang. Jemaatmu sedikit-sedikit aja. Wah, pelayanan kok seperti bisnis ya. Harus direview, harus dievaluasi. Kalau tidak maju dipersalahkan, dibilang goblok, saudaraku ya. Itu zaman sekarang, karena gereja itu zaman sekarang ya franchise. Kalau nggak maju dihina, saudaraku. Ya, mending kalau dihina itu dikasih insentif gaji, ya, tunjangan dan sebagainya. Ini sudah disuruh melayani dengan iman ya. Kalau nggak ada kemajuan dihina-hina pula kan. Ya, itu sesuatu yang nyata tidak punya belas kasihan, saudaraku ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya agak curhat sedikit tadi ya. Jadi kalau ada orang yang menolak berita Injil, maka sebenarnya tanggung jawab itu ya dituntut oleh Tuhan dari yang menolak itu, bukan kesalahan saudara. Ya, bukan kesalahan saudara. Ayat 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Jadi pesan dalam pengutusan Tuhan itu ialah pesan utamanya pertobatan. Garis bawahi hal ini saudaraku ya. Dalam pelayanan penginjilan, keberhasilan para murid-murid memberitakan kabar sukacita ialah pertobatan dari para pendengarnya. Pertobatan itu berakar dari kata Yunani metanoia, yang tidak cuma bertobat di mulut, tetapi perubahan pikiran, perubahan hati, dan perubahan arah hidup. Kalau saudara adalah orang percaya, maka buah dalam kehidupanmu ada yang namanya buah pertobatan. Jadi perubahan pikiran, perubahan hati, dan perubahan arah hidup. Ya, saudara ya. Lanjut. Mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Ya, mengoles banyak orang sakit maksudnya dengan minyak, dan menyembuhkan mereka ya. Dulunya saya juga bertanya-tanya kenapa sih ya kalau di dalam ajaran kekristenan itu kalau misalnya kita mau mendoakan orang itu kok ada kalanya ada yang namanya mengoleskan minyak. Ini kan kayak seolah-olah minyaknya sakti saudaraku ya. Tapi ternyata mengoles atau mengurapi orang sakit dengan minyak itu adalah tradisi Yahudi dan Mediterania kuno ya. Jadi mereka memakai minyak sebagai obat, sebagai simbol dari sukacita dan pemulihan, dan sebagai tanda pengudusan oleh Allah ya. Ini memang ya ini memang tradisi aja saudaraku, ini memang cara. Tapi kalau memang ditulis di Alkitab seperti itu ya no problemo sebenarnya saudaraku ya. Di dalam salah satu surat dari para rasul juga ditulis ya bahwa kalau tidak salah di dalam surat Yakobus ya, kalau misalnya kita mengunjungi orang sakit, mendoakan orang sakit ya kita boleh sambil mengoleskan minyak urapan saudaraku ya. Tapi saya pribadi juga tidak fokus pada minyak urapannya ya, karena kadang-kadang ada orang yang begitu membuat minyak urapan itu terlalu berlebihan saudaraku ya. Apa-apa di minyak urapani. Ya, rumah baru dicipratin minyak urapan semuanya. Ya. Nggak salah sih sebenarnya, nggak salah di Alkitab ya sah-sah saja seperti itu, tapi bagi saya yang paling utama itu orang yang tinggal di dalamnya. Kalau orang yang tinggal di dalamnya melekat hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka percayalah bahkan tanpa minyak urapan sekalipun itu iman. Itu bagi saya iman. Iman itu melampaui tradisi. Ya, kalau orang pada masa itu khususnya orang-orang yang melihat perbuatan Yesus, iman yang biasa itu minta Yesus datang, tumpang tangan, baru aku yakin bisa sembuh. Tapi kalau iman yang luar biasa yang membuat Yesus heran ialah iman dari seorang perwira Kapernaum yang berkali-kali saya ulang ini. Perwira Kapernaum punya iman bahwa Yesus dengan sepatah kata saja yang dia ucapkan, tidak perlu dia datang ke rumah, hambaku akan sembuh. Itu iman yang besar, iman yang luar biasa. Makanya saya bilang, tanpa minyak urapan sekalipun dioleskan, kalau misalnya nggak ada minyak urapan, nggak lantas doa saudara nggak sahih saudaraku. Tanpa minyak urapan nggak apa-apa kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya hampir dalam hidup ini hampir nggak pernah pakai minyak urapan, sudah nggak pernah. Ada di laci itu dibawa bahkan oleh orang tua saya waktu ziarah ke Israel. Walaupun saya nggak pernah ziarah ke Israel, tapi saya pulang dapat oleh-oleh. Teman istri saya juga dari Israel dapat oleh-oleh minyak urapan dalam sebuah botol. Itu kan minyak urapan sakti ya, sudah minyak urapan, minyak zaitun dari Israel pula kan. Tapi saya nggak pernah pakai kok. Nggak pernah ketika saya sakit langsung saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Lalu saya oles di kepala saya minyak urapan. Yakin saya pasti sembuh. Nggak pernah tuh. Tapi saya nggak pernah, hampir nggak pernah sakit saudaraku ya. Tanpa minyak urapan.
Caranya apa? Ya hatimu hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau ada pelanggaran dosa, segeralah bertobat minta ampun kepada Tuhan. Itu jalannya, bukan minyak urapannya. Biar engkau punya minyak urapan berapa jeriken, berapa liter sekalipun, engkau siram di rumahmu yang baru. Tapi kalau kehidupanmu gak benar di hadapan Tuhan, ya tetap aja yang jadi masalah di hadapan bagi saudara bukan setan, jadi masalah bagi saudara itu Tuhan. Ketika engkau hidup memberontak, biarpun minyak urapan segunung sekalipun tidak akan pernah bisa menolong engkau di rumah itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pelayanan para murid itu melingkupi 3 hal ya. Roh, jiwa, dan tubuh ya saudaraku ya. Jadi roh orang itu diselamatkan, jiwanya diselamatkan ya, perubahan kehidupan, pertobatan, dan tubuhnya juga disembuhkan ya. Jadi genap, lengkap pelayanan Yesus melalui murid-muridnya, bagaimana Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk melayani ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita review ulang ya. Jadi model pengutusan Yesus itu bukan seperti akademi rabinik di masa itu. Tapi mereka pergi dan mempraktekkan, belajar sambil melayani ya. Yang kedua, murid-murid Yesus diajarkan kebergantungan total pada Allah. Jadi pelayanan itu adalah inti, bukan strategi logistik, saudaraku ya. Jadi yang berikut, simbolisme Yahudi seperti menggoncangkan atau mengebaskan debu di kaki itu bisa terdengar keras bagi telinga modern ya. Tapi bagi pendengar abad pertama itu adalah pesan yang jelas, saudaraku. Pengutusan berdua-dua bukan sekedar strategi keamanan, tapi juga teologi kesaksian, saudaraku ya. Dan yang terakhir, konteks sosial ekonomi, murid-murid itu bukan orang kaya. Jadi pengutusan tanpa bekal juga menjadi latihan iman bagi mereka ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat renungan pendalaman Alkitab kali ini semoga saudara dicerahkan, dicelikan dan melihat kebenaran ini. Apa yang bisa saudara ambil, saudara bisa tarik kesimpulan, saudara bisa terapkan dalam hidup saudara. Ya, kerjakan dengan sukacita, saudaraku ya. Yang penting kita bisa mendapatkan sebuah pengertian dan pemahaman yang baru. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari saya mau mengajak kita untuk berdoa bersama-sama di kesempatan kali ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyatakan hikmat dan pengajaran melalui kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan sudah mencelikan mata rohani kami, membukakan, menyingkapkan segala yang tersembung. Terima kasih Bapa kalau sudah mengajar kami, dan tolong kami Tuhan supaya kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu ini, kebenaran Injil-Mu ini. Dan pertama-tama juga kami mau bertobat dari cara hidup kami yang salah, karena itulah pesan utama dari berita Injil, agar kami berpaling dari dosa kami dan mengakui Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami diselamatkan, roh kami mengalami pemulihan, dan tubuh kami juga mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.